kontrakin aja. Terus pembantu kita seminggu sekali ngejenguk. Akhirnya ketika salah satu pembantu yang jenguk, ya udah nyaris busuk 7 hari. Tong sampah tumpah berantakan, air kencing menggenang. Namanya kakek tinggal sendiri. Dan demi Allah yang membunuh si kakek tersebut bukan masa tua atau sakit, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu mereka bangga-banggakan. Isinya ibu kadang iya silakan sih, sah-sah aja, bagus jadi dokter, silakan dokter yang soleh, jadi pengusaha-pengusaha yang soleh. Tapi kalau sekedar cuma jadi itunya doang tanpa ya kenal apa yang namanya birrul walidain. Bahkan ada orang kaya ditanya birrul walidain, birrul walidain itu apa ya? Belah orang walidain bilang ya. Jadi terus tapi dengan akhirnya mereka dapat itu semua, tapi bunda-bunda semua di sini diperlakukan seperti film azab Indosiar misal, kan nggak pengen juga. Tidak bangga juga. Kan di Indonesia sampai karena ada waktu itu ada ustadz juga di Indonesia pernah cerita, dia ngaji anak orang kaya, dibayarlah, diberikan amplopnya 2 juta 1 bulan. Udah gitu suatu ketika libur panjang kan, jalan-jalannya ke villa keluarga kami, ya udah ikut. Di villanya itu ternyata si anak orang kayaknya miara anjing lucu, disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, suruh salam-salam, suruh narik angkot, enggak ya yang ini mah ya. Maka ditanya dong, kok anjingnya lucu begini, jadi kenapa bisa begini? Oh kan ada lesnya. Hah? Ada les anjing? Ada les anjing? Ya Allah, berapa biayanya les anjing? Bisa kan ditanya 8 jutaan aja per bulan. Insya Allah ya. Biaya majikannya untuk supaya punya ilmu masuk surga gitu ya, jadi orang baik, akhlak mulia, 2 juta sebulan. Les anjing 8 juta ya, Insya Allah. Besok-besok nggak pengen datang lagi, kan ditelepon, kenapa nggak datang ngajar? Iya, nggak enakan ngajar anjing. Insya Allah. Izin ya, kita cerita dari Masya Allah. Beliau ada dai juga pernah cerita, Masya Allah. Maka, tapi itu potretnya fakta ya. Kita lihat di Bogor sendiri pernah menemukan ada lembaga bimbel bimbingan belajar agar supaya pasang spanduk dia gede, persiapan belajar untuk agak kelihatan itu, harganya kelihatan gede, 80 juta paketnya. Wih, masuk apa ya itu ya, masuk surga kali ya, kok mahal kayak gitu. Begitu dilihat dari dekat ternyata persiapan ujian masuk PTN. Tahu nggak PTN? Iya, perguruan tinggi negeri. Iya, Insya Allah. Udah gitu di angka 80 jutanya ada tanda bintangnya teh kecil buat ngasih keterangan. Keterangannya apa coba? Kalau bahasa kita nyaman, itu dia belum tentu lulus. Nah iya tuh, kan masa nentuin bimbelnya, bukan kampusnya. Kalau misalnya udah belajar pakai 80 juta kalau kampusnya nggak mau terima, ya gimana? Ya? Atau kuotanya udah penuh, atau memang anaknya nggak pinter-pinter, ya. Tapi tetap ada aja, ini worth it banget nih, 80 juta untuk masuk kampus itu. Wah, aku masih berani bayar. Giliran anak yang ngaji 500 ribu sebulan, kemahalan kan. Ih, gemes gitu kan. Insya Allah ya. Jadi akhirnya ya mereka juga ada yang hilang tadi kan, perasaan kayak ya aku belum bahagia juga. Dan mereka sampai di satu titik, saya nggak pengen selamanya, pengen berhenti. Oke, dunia mulai bosan, terus pengen berhenti, yang udah ngelakuin juga pengen berhenti juga. Maka yang terakhir saya pengen cari finalnya nih. Saya pengen cari ada nggak yang di dunia kayak gini sampai akhir hayatnya tetap enak, tetap happy ending gitu. Nanya-nanya kan ke karyawan-karyawan paling senior dari setiap kasino yang ada di sana, itu kemana ya pendiri kasino itu? Oh, udah mati kena HIV/AIDS. Ya gitu kemana? Lah dia kan agak gila sekarang, anak istrinya minggat sama laki lain. Itu belakangnya ada kasino juga. Ya kan dikhianatin anak buahnya, sekarang masih di penjara. Ada nggak sih yang masih kaya sampai sekarang? Oh ada, itu rumahnya juga gede di belakang, Bandar Judi.
judi yang itu. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi happy ending kok. Merekanya sendiri dunianya mulai gak terasa bosan lama-lama. Orang-orang yang di sana pengen berhenti, yang udah lebih lama tidak ada yang berakhir dengan baik. Ya, saya punya alasan apa lagi untuk di sana? Kan amat sangat bertentangan dengan akal dong. Ibarat ada dua jalan, satu ke kiri, satu ke kanan. Yang kiri itu sudah terbukti orang pada belok kiri jatuh semua karena kelihatan dari jauh emang ada lubang di situ. Terus kita masih belok kiri gitu. Enggak kan? Masa ikut nyemplung gitu? Orang pada kepleset situ ya. Aku juga gitu, masa begitu kan? Gitu lah ya. Ya sudah lah, memutuskan untuk pulang. Baru mulai ngaji. Pulangnya 15 Maret 2017. Terus mulai ngaji. Sampai sekarang juga masih ya santri. Masih jadi santri sama sekali bukan ustaz, panggilnya koko aja. Gak ada pantas-pantasnya, ada aslinya. Ya. Bentukannya ini kayak gini, bukannya anak SMP. Malah lahir batinnya. Kalau gitu ya. Ya udahlah, itulah intinya mah. Maka balik lagi ya. Tadi kalau sekaligus nyambung sama judul bicara tentang bahagia, kadang kita luruskan dulu. Kadang ada orang bilang kayak gini, sok atuh nurut sama Allah, jadi hidupnya gak ada masalah. Kurang tepat. Karena makin nurut sama Allah bisa jadi makin banyak masalahnya. Iya. Apalagi kata Allahnya juga, contoh Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Surat 29 ayat 2. Tadi surat apa? Surat 29? Alhamdulillah. Surat Al-Ankabut itu disebutkannya, kalau kita terjemahkan pakai bahasa kita ya, jangan kalian mengaku udah beriman terus gak diuji gitu. Jangan kalian mengaku telah beriman sedangkan terus tidak diuji. Surat 29 ayat kedua. Ayat yang nomor 2. Karena ayat nomor 1-nya alif lam mim doang. Ya. Terus bahkan memang ditegaskan lagi. Kayak contoh di Al-Baqarah ayat 155, Al-Baqarah ayat 214, ya. Dari yang 155 wala nabluwannakum bisyai al-ayat selanjutnya. Itu kan menegaskan bahwa jangan kalian ngaku bisa ke surganya Allah sebelum kalian diuji. Diujinya seperti siapa? Seperti orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu? Para nabi, para sahabat, yang jelas lebih takwa dari orang-orang kan. Tapi diujinya lebih parah, lebih berat. Sampai mereka pun di ayat 214-nya bertanya, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah? Kita udah habis-habisan, udah kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan segala macam. Ya. Tapi tetap tuh mereka makin nurut sama Allah, makin banyak masalahnya. Ya udah makin tetap jadi orang baik juga. Pahala lebih banyak, ujian lebih parah, ya. Tapi tetap jadi orang baik. Ya. Kenapa ya? Emang dari awal seperti tadi kita sudah sepakati. Karena emang bahagia merekanya sudah berubah. Kalau dulu bahagianya atau nikmat itu sederhana kan, yaitu adalah ketika keinginan dikabul, ya. Pengen punya rumah dapat rumah, pengen beli mobil. Tapi sekarang bagi yang telah melakukan itu, mengejar Allah, nanti nikmatnya berubah. Sesederhana definisi nikmatnya adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Jadi patokannya dalam kehidupan tuh bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Ya. Bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Enak gitu, kayak gitu deh, insyaallah. Meskipun kata orang bodoh ya si itu, kehilangan hartanya, kehilangan jabatannya, posisinya udah tinggi di itu, hanya demi Tuhan yang tidak terlihat itu, katanya. Kata orang, lihat, yang terus ngejar gak bahagia-bahagia juga, yang akhirnya justru lepas. Ya itulah Islam ya, aslama yuslim, berserah, melepas. Jadi
lepas itu. Allah tahu pengen bahagia kan semuanya kan, ibu pengen bahagia bu. Justru makin kamu meletakkan semua hal itu di hatimu, makin kamu gak bisa bahagia. Lihat orang yang udah pada punya gunung emas ke-1, dia pengen punya gunung emas yang kedua. Lihat betapa kita dulu bahagia dikasih uang 500 perak gambar orang hutan bu. Sekarang bisa jadi dikasih 50.000 dia masih bosan, masih bete. Apa cuma segini dapat apa? Ya. Terlepas perkara inflasi, terlepas, tapi kan tetap aja nominalnya lebih besar. Mungkin dulu waktu sebelum pernah ngerasain kerja, kita bilang kayaknya kerja sebulan dikasih 1.500.000 juga udah bahagia ya. Sekarang kalau nggak UMR gampang, UMR 4 juta lebih sekarang. Ya. Begitu kan? Dunia tuh emang gitu kan sikapnya kan, sifatnya. Karena ya udah, karena Allah tahu bahwa justru cara untuk bahagia adalah dengan cara berislam yang secara bahasa berserah, melepaskan diri, sehingga akhirnya di hati dia udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal Allah doang. Atau wajar atau hati kita segini-gininya ditaruh di dalamnya hartaku, jabatanku, popularitasku, kan sempit-sempitan jadinya di dalam. Maka wajar aja kalau hidup terasa sempit. Wadah segitu-gitunya ditaruh banyak, ya. Makanya ya, kalau ya sesederhana, silakan Allah saja yang ada di situ, pemilik segala-galanya, mudah bagi Allah. Sehingga ini juga menjawab kan, pantesannya orang-orang soleh, yang soleh asli, mau nabi, mau siapa, ujiannya separah itu, pahalanya sebanyak itu, dosanya sesedikit itu, bahkan terampuni. Tapi tetap aja jadi manusia yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Nggak ada tuh ngambek, punduh. Nyesel saya jadi nabi ya, gitu kan. Orang kaya masih ada yang berkata, aduh saya nggak sampai kapan hidup kayak gini. Pejabat masih ada yang berkata, aduh saya sampai kapan hidup kayak gini jenuh. Orang yang viral populer masih ada yang stres, aduh saya sampai kapan hidup kayak gini, gak nyaman, kemana-mana orang minta foto apa segala macam, stres, ribet. Ya, malah pengennya tinggal di kan kadang orang ada di desa, pengennya tinggal di kota. Yang udah di kota udah jadi konglomerat, pengennya balik lagi tinggal di puncak gitu ya, desa Sawang Sinawang ya. Sampai kayak film Avenger aja si Thanosnya, tapi ibu gak pada nonton ya. Itu ceritanya si penjahatnya setelah udah menaklukkan dunia, udah gitu tinggalnya di pematang sawah kayak di Tasik ya. Atau jauh-jauh dia bisa ngancurin planet, pengen tinggal di Tasik dari awal ya, jadi warga Tasik, belajar ngomong Sunda ya. Insya Allah hayang naon ya. Jadi orang satu-satunya orang yang akhirnya nggak pernah menyesali jalan hidupnya tadi kan, orang yang sudah hancur Allah saja di hati. Meskipun kata orang bodoh dia ninggalin jabatannya di bank itu, kehilangan jabatannya, kehilangan penghasilan sebesar itu, enggak, itu lempeng, udah enak hidupnya, awet muda, dan bahkan jadi skincare terbaik, anti aging ya. Ya, coba ya, mau bentuknya tinggi, putih, cantik, langsing seperti bihun, tapi hatinya yang dengki, jiwa, gelisah. Orang baru datang susun, ngapain? Pasti pengen minjem duit ya. Mendut ngambek kan, ngaco nih Allah, macet pasti ditaruh nih. Kalau udah macet, lampu merahnya 1 abad, nah, mulai diperbola. Ada lampu merah 1 abad tuh, umurnya aja baru puluhan tahun. Ngambek kan dulu, yang penting ngambek. Macet banget sih ini Bintaro. Di luar negeri nggak ada nih kayak gini. Luar negeri dia belum pernah. Tapi ngambek dulu ya. Iya, lihat itu. Ini ada sarapan apa Bu pagi? Itu Mbak, ada nasi kuning yang di depan. Nasi kuning yang di depan? Kuningnya juga pucat, gak enak. Tapi pelan-pelan dicemilin habis. Ya Allah, negatif segalanya. Bangun tidur nggak mau ya. Badan saya tuh remuk. Bohong. Coba badan remuk bisa bangun? Nah, di kantor sama, ngedumel aja. Tolong jangan berisik dong, kepala saya udah pecah nih. Coba kepala pecah di kantor dulu, repot OB-nya ngepelin darahnya di mana-mana. Sering dengar ada orang kayak gitu, terdengar jelas suaranya, karena bisa jadi suara kita sendiri. Udah, ya. Menderita mah bukan karena nggak ada nikmat, bohong, nggak ada nikmat. Menderita karena tidak ada syukur. Ya. Hitung jarak air saya ke air ini ya, 1, 2,5. Dekat tidak?
Sekarang hitung jarak air ini dari gunung nyampe ke sini. Jauh. Nikmat nyampe, buat saya bisa diminum gratis lagi. Gratis kan Bu? Iya. Ya. Nah tadi saya ngeliat ya, itu apa, singkong atau apa? Singkong tuh dari tanah belah mana nggak tahu, nyampe ke sini matang gratis. Ya. Ada apa lagi, pakai apa? Pakai tepung ya? Kelapa itu ada kelapa parut. Tahu cara bikin kelapa parut? Kudu manjat dulu ke atas pohon, jatuh, dibacok, jenggut, blokek, ya. Jambak, pecahin lagi, tuangin airnya, diparut. Nah, sebelum diparut disesep dulu. Parut selesai, peres seperus-perusnya. Kita mah tinggal, kadang nggak kita makan, kita sisihin. Ya Allah, orang yang capek itu marut-marutnya. Ya, Insya Allah. Telan, selesai. Dikirakan kayak gitu deh. Ya Allah, mikirin rezeki. Kita mah waktu masih di perlu mikirin rezeki sampai otak berasap, sampai bau kabel kebakar gitu ya. Tapi waktu otak kita belum jadi aja, rezeki udah datang tuh di dalam perut. Otak belum jadi, ibunya makan apapun jadi rezeki buat si anak. Ya, lahir si anak, ibunya nggak ada ASI, ada sapi. Ya. Coba sapi-sapi yang akhirnya susunya nyampe ke Indo kan, sapinya tidak di Indonesia Bu. Di New Zealand, di mana kebayang New Zealand belah mana Bu? Belakang Trenggalek sana mungkin. Insya Allah. Cumberung jenazah. Ya, jauh. Nyampe. Coba mana yang lebih hebat? Sapi yang datangin bayi, yang datangin sapi, atau sapi yang datangin bayi? Bukan sapinya Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya. Dijejelin gitu ya. Maaf ya Bu ya, bercanda di goceng. Ini jadi nyampe. Tidak kurang setahun pun, belum bisa mikir, otaknya buat mikir aja belum jadi otaknya. Jadi itu dari tepung. Kemarin kajian di PT Ugasari di Surabaya, saya tanya kebutuhan tepung di Indonesia luar biasa kan, bahan baku mie instan, bahan baku apa segala. Saya bilang ladang gandumnya di mana? Jauh, nggak ada di Indonesia, impor semuanya. Kalau nggak dari Kanada, dari New Zealand lagi. Yo, berarti setiap ibu makan mie instan Bu, makanan impor itu dari Kanada. Gayanya kalau yang biasa apa stik importnya, tiap hari juga saya makan import mie instan, tepungnya dari Kanada, gandum. Kalau yang jadi semua sudah tersedia. Demi Allah ya, salah satu alasan manusia hingga detik ini belum mati, padahal mudah bagi Allah mematikan setiap hamba atas dosa-dosanya. Tapi kenapa kita masih hidup? Salah satunya rezeki yang sudah Allah tentukan dari dulu belum kita terima semuanya. Dan kita waktu umur 4 bulan Bu, di alam rahim, kan hadis arba'in nomor 4 yang dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, jadi manusia kan dulunya hanya setetes mani, nutfah, selama 40 hari di rahim ibunya. Setelah 40 hari dia menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian yang menjadi mudghah, segumpal daging. 40 berapa hari? 120 dibagi bulan, jadi berapa bulan? 4 bulan kan dibagi 30. Setelah 4 bulan barulah mulai ditiupkan ruh. Makanya kalau misalkan ada janin meninggal yang 4 bulan ke atas, sudah dianggap seperti manusia, harus dimandikan, disolatkan, dikafani, punya hak itu. Tapi kalau belum 4 bulan tidak harus diperlakukan seperti itu secara fikihnya ya. Maka setelah itu, setelah 4 bulan ditiupkan ruh, termasuk salah satunya ditentukan rezekinya manusia tersebut. Jadi sudah ditentukan, ibarat kalau di perkantoran RAB-nya udah ada Bu. Ya. Dari lahir sampai meninggal tuh tinggal tunggu cair doang itu RAB deh. Ya. Gak akan meninggal itu orang sebelum rezekinya dia terima semua. Sampai ada kisah dari guru kami seperti ini ya. Ada orang jatuh ke sumur, minta tolong kan, jadi tolongin sama orang, diturunin tambang, timba, dia naik ke atas, nyampe atas,
Disuruh ya duduk dulu biar tenang, nih minum segelas susu, minum dari segelas susu. Beres minum susu ditanya kan, kamu kenapa bisa jatuh kayak gitu? Ya. Akhirnya dia peragain, gak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih, terus jatuh lagi bu. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Ya. Terus kata guru kami, beliau berkata seperti orang yang tadi itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat matinya pun harus ngejemput dulu itu rezekinya, baru boleh mati. Akan mati udah ya Allah. Kita udah gak bisa apa-apa pun, kata Allah masih ada rezekinya, masuk pun lewat infus. Ya. Cuman yang bikin kita stres kan masalahnya bukan masalah kita mikirin rezekinya pasti ada atau enggak. Cuman ada masalahnya adalah keinginan saya kebeli atau enggak. Padahal kata siapa keinginannya itu baik buat dia. Ya, jadi ya udah stres akhirnya jadinya. Kadang kita jujur ya udah kalah sama anak-anak. Lihat senyumnya anak-anak, cucu-cucu kalian. Lebih mudah bahagia kan daripada kita bisa jadi. Daripada yang udah jadi bos, direktur segala macam. Anak kecil mah ya, dia tepuk tanganin kayak ketawa, senang kasih uang jajan 2.000, nggak bisa bedain, ya cuma bedain dari warna. Ya, oh yang ini kalau pakai yang warna hijau nih bisa dapat ininya 4 botol. Ya, kalau pakai yang warna merah, oh ini bisa dapat banyak banget. Ini merah juga tapi kok nggak dapat banyak, ternyata merahnya merah yang zaman dulu 100 perak perahu pinisi deh. Ya. Yang kuning sasandorote dulu ya, yang 1.000 lompat nias kan. Zaman saya masih ngerasain itu ya, seperti itu. Gopenya warna gambar orang hutan ya, insyaallah. Kalau udah dari situ, kenapa anak kecil lebih mudah bahagia? Meskipun dia juga kalau kita pikir kita sama anak kecil ilmunya banyakan mana? Anak kecil atau orang dewasa? Dewasa. Uangnya banyakan mana? Anak kecil atau orang dewasa? Dewasa. Kecuali mungkin Rafathar, Cipung ya, mereka lebih banyak uangnya daripada orang dewasa. Tapi ya itu contoh yang lain. Tapi sedikit lagi, kenapa mereka lebih mudah bahagia daripada kita yang padahal lebih berilmu, lebih beruang? Iya betul. Kadang bahasa Indonesia tuh gitu ya. Ada pernah anak-anak bilang, karena kalau kita bilang takut lalu merasa takut disebutnya ketakutan. Kalau malu apa? Kemaluan. Kakak aku kemaluan. Kamu kemaluan? Iya kan, kalau takut ketakutan. Aku malu. Kemaluan. Oh oke. Siap. Bisa aja ya. Kan seperti itu. Kenapa anak-anak ya tadi sederhana. Anak-anak itu kenapa mereka bisa lebih mudah bahagia? Karena di hatinya belum ada pesaing Allah. Yang makin gede ngerasain enaknya punya duit, gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya dikagumin orang enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing-pesaing Allah di hati kita. Jadi penentu kebahagiaan kan malah saya percuma gajian sebulan segini, saya baru bahagianya nanti kalau rumah saya udah segede gini, baru bahagia nanti kalau mobil saya udah sebanyak itu. Kenapa harus begitu? Dulu kita bisa bahagia tanpa alasan itu semua. Makin gede malah tambah banyak alasan bahagianya. Makanya karenanya Islam itu tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan nyata dulu ya, wanita, anak-anak, orang, manusia bisa diperjualbelikan. Sekarang kita pun masih diperbudak, tapi diperbudak oleh keinginan kita. Jadi Islam melepaskan itu semua di hati. So, nggak ada yang melekat, tinggal Allah saja. Ingat ya, bukan berarti nggak boleh punya, silakan punya. Apalagi kalau digunakannya untuk kebaikan, hartanya untuk sedekah, ilmunya untuk diajarkan kembali, ya semuanya jadi manfaat bagus, jadi manfaat. Memang Islam didorong untuk seperti itu. Bukan berarti setelah berislam yang benar tuh harusnya 24 jam dong di masjid berdoa aja, tak tiba-tiba ada jreng makanan, enggak juga ya. Silakan berikhtiar untuk jadi amal sholih, pulang-pulang banyak bekalnya di sisi Allah. Gitu kan bahagia. Jadi ketika nurut sama Allah bukan berarti masalah langsung hilang semua, tapi definisi tentang nikmat dan musibahnya dari yang berubah. Dulu nikmat itu keinginan dikabul, sekarang nikmat itu sesederhana apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah.
Apa itu musibah? Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Sederhana. Ya. Latihan ya. Ibu-ibu sukanya apa ya? Uang belanja lah misalnya. Udah gak dikasih uang belanja loh. Udah pensiun ya. Nah, misal gini lah ya. Bayangin dulu waktu masih banyak kebutuhan, tiba-tiba dikabarin, Mama, Papa naikin ya uang belanjanya 15 juta per hari. Itu kan ya, gampang nyenengin ibu-ibu mah, tinggal dikasih khayalan juga udah senang ya. Makanya suka nonton drama kan isinya khayalan semua. Maka saya pengen tanya, uang bulanan dinaikin, uang belanja dinaikin, nikmat bukan? Bukan, ujian. Iya, kapan jadi nikmat? Kalau bisa kita gunakan untuk tambah dekat kepada Allah. Coba kalau dipakainya maksiat, masa nikmat? Nah, itu jadi bukan berarti nggak boleh punya, silakan. Tapi kapan jadi nikmat? Baru jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Jadi semua itu masih berupa ujian nih. Punya fisik tampan, cantik, rupawan misalkan, kecantikannya digila-gilai, ya, gila, jadi gila-gilai gitu ya. Nikmat bukan? Ujian, ya. Kalau gara-gara kecantikannya itu, wah aku harus iklan sampo, rambutnya berkibar kayak bendera gitu ya. Terus dia joget-joget atau gimana, ya udah. Tapi kalau misalnya ternyata dengan ilmunya, dengan apa dia gunakan untuk jadi jalan kebaikan, mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang, silakan. Dulu juga ada sahabat Nabi yang gantengnya luar biasa, Mus'ab bin Umair. Disuruh Nabi berdakwah ke Madinah tuh. Dan dia yang paling gayanya kayaknya necis, orang ganteng. Ya udah yang dia yang berdakwah. Ya. Bayangin kalau ini kirim ke Madinahnya Bilal, ya. Dengan izin Allah, beliau mulia di sisi Allah. Tapi kan ada peruntukan yang masih asal. Ya, untuk menguasai bisnis ada Abdurrahman bin Auf, menguasai medan perang ada Khalid bin Walid. Ya, dengan perawakannya masing-masing, namanya Khalid di medan perang ya gagah, lebih kekar dan lain-lain. Ya, sesuai menentukannya. Ada yang pengennya untuk ikut berperang sama Nabi, suruh pulang, suruh belajar. Zaid bin Sabit berduluan. Ya, boleh semuanya, mau apa? Boleh. Cuma memang kalau untuk anak-anak agak hati-hati ya. Walaupun mungkin masanya udah lewat tuh ya. Mudah itu udah lewat ke cucu-cucunya. Kadang kita makan, kalau anak yang paling pintar, kita tahu kan dari anak-anak kita mana yang paling pintar. Kalau saya nyebutnya anak-anak kita, soalnya saya nikah sama ibu ya. Masih anak-anak namanya ya. Mana yang paling pintar? Nah, biasanya yang paling pintar, oh ini nih harus jadi dokter, jadi pengacara, jadi dan lain-lain. Kebalik ya. Yang paling pintar itu yang disuruh belajar agama. Gak kurang pintar, apalagi orang-orang zaman dulu bersahabat-sahabat Nabi pintar-pintar semua. Tapi ketika akhirnya dia pintar, didampingin iman, belajar agama, selesai. Jadi manfaat sebanyak-banyaknya. Ya. Sekarang udah pada pintar, dia pintar, tidak didampingin ilmu, tidak didampingin agama. Ya koruptor kita juga pada pintar-pintar loh. Ya. Kalau maling ayam, malingnya bodoh, ayamnya nggak ketangkep, dia yang dipenjara, ditangkap. Coba kalau malingnya pintar, malingnya satu yang kelaparan jutaan orang. Ya. Iya kan? Insya Allah. Terus kembali, giliran anak yang paling menurut kita IQ-nya paling tidak tinggi, nah ini nih yang ini nih harus di pesantren ini. Asal pesantren itu jadi kebuangan gitu. Tempat belajar agama kadang sampai jadi ancaman tau, kalau bandel pesantren ini kan. Aduh, kembali itu sok yang paling pintar ngaji cucu-cucunya nggak harus pesantren ya. Belajar agama sekarang ada SDIT, ada pokoknya belajar agama loh, diarahkan belajar agama. Memang kalau pesantren ya dia punya fasilitas lebih intensif, agak jauh, handphone juga biasa ditahan, jadi fokus belajar kan. Karena memang kadang sulit nih, ada kakaknya mau belajar, adik-adiknya main game, main PS, ya kan agak terganggu gitu. Kecuali karena memang ada beberapa anak memang dikasih hobinya teh belajar, sukanya baca buku, wow nikmat sih dapat yang kayak gitu. Dan anak tapi kan kayak kertas kosong, niru.
pengen anak jadi ahli kita baca buku, ibunya ahli drama, ya maraton setiap hari ditontonin aja semua. Ya. Kan sesekali jadi ikut nimbrung kepala satu episode bisa kan? Episode akhirnya selalu bikin penasaran nunggu yang selanjutnya. Ya. Iya, berarti pada pernah nonton. Ya. Seperti itu ya. Jadi silakan punya, tapi tujuannya Allah suka ya. Kapan jadi nikmat? Gampang. Jadi ternyata kalau pengen jadi nikmat sederhana, gunain semuanya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Karena dengan definisi ini bahkan berarti motor hilang bisa jadi nikmat. Kalau tambah banyak sujudnya. Koruptor 10 orang, ketangkep 1. Yang 1 ngambek pertamanya, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep? Setelah 4 tahun di penjara, sadar ternyata alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkep. Jadi kenal Islam, jadi bisa taubat, menggugurkan dosa. Kebayang kalau korupsinya berhasil terus sampai meninggal, baru dibalas semuanya nanti di alam setelah kematian. Repot ya. Apalagi ternyata itu doa dari anak dan istrinya, ya Allah pengen punya ayah, pengen punya suami kesing soleh. Gimana bisa soleh korupsinya berhasil terus ya. Nikmat. Pemuda nangis, kenapa kamu nangis? Boleh dalam Islam ya, tapi bukan berarti gak boleh bersedih. Tapi nangis juga ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Beda. Nangisin masalah gimana? Kenapa kamu anak muda? Kenapa nangis? Iya, habis diputusin pacar. Kenapa diputusin pacar nangis? Sejam sebelum diputusin, aku beliin sekeluarga besar mereka iPhone 14 Pro Max. Masing-masing itu 21 juta. Dan itu sejam kemudian setelah aku bantu aktifin SIM cardnya, aku malah diputusin. Mungkin aku dikira counter handphone. Yang kedua, ada yang nangis lagi. Tapi kenapa kamu nangis? Diputusin pacar. Kenapa kamu nangis diputusin pacar? Karena aku sadar ketika aku bersamanya aku melupakan penciptanya. Kayaknya sambil nangis itu juga. Pacarku tengah malam minta anterin makanan, bela-belain aku datang hujan-hujanan ya. Tunggang langgang, sendal ketuker kiri kanan, takut dia ngambek ya. Menunya salah, pengennya martabak setengah keju setengah coklat, ini setengah keju tapi setengahnya lagi kacang, balik lagi bela-belain. Giliran Tuhanku memanggil hayya 'alal falah, menggapai kemenangan, aku diam aja. Maka itu yang aku tangisi. Oh beda, nangisin dosa sama nangisin masalah. Mana yang nyelesain masalah? Nangisin dosa atau nangisin masalah? Ya. Kok dosa saya apa? Udah jadi dosa baru. Merasa diri gak ada dosa. Ya. Dan Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosa. Kita yang cita-cita pengen ke surga, apa dosanya cuma 1? Saya mah cuma 2 kok. 2 ke hebat ya. Insya Allah gimana ceritanya seumur hidup manusia dosanya cuma 2. Kabar baiknya Allahnya maha baik aja insya Allah. Insya Allah segitu dulu lah. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Tafadhol ya. Insya Allah. Ibu yang mau bertanya silakan. Bu masih pada bangun Bu? Silakan. Yang saya tanya, pemilik hidayah itu diberikan Allah atau kita yang kasihkan? Insya Allah. Baik, pertanyaannya. Terima kasih Bunda. Insya Allah. Apakah hidayah itu diberikan Allah atau kita yang harus cari? Hidayah apa selalu ada sebetulnya. Hidayah itu kan petunjuk ya. Kayak kita melihat misalkan ada orang yang lebih kaya dari kita tapi stres, kan itu sebetulnya petunjuk. Tinggal kita mau ambil pelajaran atau enggak, gitu ya. Tapi kan ada, dan guru kami nyebut bedanya seperti ini. Ada yang namanya hidayah, ada yang namanya taufik. Hidayah itu petunjuk, taufik itu adalah pertolongan. Beda ya. Kok mana yang datang lebih dulu kepada manusia? Hidayahnya atau taufiknya? Ya. Kalau jawaban versi Agim
Jawab kayak gini, orang pengen ibadah, hidayah dari Allah. Orang bisa ngejalanin melaksanakan ibadahnya, taufik dari Allah. Orang udah pengen, gak Allah kasih pertolongan, gak nyampe ke masjid, gak nyampe ke majelis ilmu. Ya. Jadi dua-duanya ada, kata beliau. Kata guru saya yang lain, Kiai Haji Ustaz Ahmad Fathur Rahman, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyebutkan seperti ini, terserah Allah mana yang mau datang duluan. Kadang ada orang hidayahnya duluan, taufiknya tapi gak ada. Contoh, udah sadar dia berada di tempat maksiat, harus berhenti, tapi dipaksa, diikat, ditahan paspornya, ditahan dokumennya, kalau keluar langsung dituntut dan lain-lain. Ada yang Allah berikan taufik duluan, pengen pergi maksiat, nggak ada niatan berhenti maksiat, tapi tahu-tahu banyak bocor, ditilang, jadi nggak bisa berangkat. Ditolong sama Allah untuk gagal maksiat. Yang mana yang datang duluan terserah Allah. Tugas kita mengupayakan aja. Penjelasan yang lain kalau dari Ustaz Adi Hidayat seperti ini. Ibarat di satu masjid atau di majelis inilah ya, semua kebagian makanan memang sudah disiapkan satu porsi di sana. Terus ada satu orang pulang malah dengan tidak mengambil porsi jatah miliknya tersebut. Di tengah jalan pulang dia mati kelaparan. Salah siapa? Tadi iya, kenapa nggak mau ngambil? Hidayah, kata beliau, hidayah itu ada di mana-mana. Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Terus kalau misalnya nggak kita ambil, masih salah Allah juga gitu. Nggak mungkin. Gitu ya. Dan dalam bentuk apapun, ada yang dalam bentuk mohon maaf harus sakit dulu, harus dipecat dulu, harus terserah Allah. Kenapa beda-beda? Dan kemampuannya beda-beda. Dan Allah paling kenal tentang siapa hambanya. Jadi orang bisa tambah dekat kepada Allahnya dengan ujian seperti apa. Gak ada yang melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tenang aja. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab. Cukup, ada lagi? Itu sekarang ada lagi. Di belakang. Kalau ibunya di sini. Insyaallah. Bagian udah sulit untuk pecicilan juga Bu ya. Tadi fotonya juga kalem, atau kalau yang masih agak muda sekarang gini Bu kalau foto, tolong jangan sampai gendut ya. Bagaimana caranya? Atau enggak fotonya ingin selalu terlihat langsing, ibu menahan nafas, kasihan ya. Berhasil foto terlihat langsing karena menahan nafas, wajahnya biru, kekurangan oksigen. Bu, kenapa wanita kalau foto selalu diulang? Kan mukanya gitu-gitu aja. Cari yang sama. Bentar dulu, berarti definisi foto bagus menurut ibu itu seperti apa? Misalkan fotonya 10 orang nih, yang 9 merem, yang 9 cantik semuanya, tapi ibu merem sendiri, mau diulang? Ulang. Okay. Hapus langsung malah ya. Padahal yang lain bagus loh itu. Mereka ngarep-ngarep dibeluntutin loh. Foto kedua, yang lain merem, tapi ibu sempurna cantik sendirian. Itu yang diposting. Saya pernah di-tag di story sama ada orang. Saya lihat sayanya merem, dianya sempurna senyumnya. Sedangkan saya ingat ini orang minta foto tuh berkali-kali. Bisa-bisanya dia pilih yang saya merem dan dia. Karena emang di situ dia senyumnya ternyata sempurna. Gitu ya. Masya Allah. Yaudah ya. Makanya tidak saya repost. Masya Allah. Makanya lu yang penting jadi baik di hadapan Allah. Jangan sibuk dengan apa yang orang lain tahu. Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Allah tahu kita ngapain aja pas lagi sendirian. Tapi ibu-ibu mah udah tinggal beramal soleh lah ya. Udah tiap hari ngaji nih ya. Waktu luang banyak ngaji. Lagi tidur dapat pahala jariah. Anak-anaknya pada ngaji, pada kerja. Doa apalagi kalau dulu ibu yang ngajarin Al-Fatihah aja. Wah, ngalir gitu ya. Masya Allah. Maka coba ada lagi? Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kan lagi fenomena ya. Fenomena apa, Bu? Beberapa selebritis yang tidak yang baik dan rapi, yang godaan dapat suami-suami yang malah ingin melepaskan mereka gitu ya. Iya. Nah itu mungkin buat kami yang sudah sembuh ini sudah selesai masa itu, insya Allah udah lewat lah. Tapi kan kami juga ingin melindungi anak-anak kami agar perkawinannya tetap utuh gitu ya, bahwa bukan karena terutama ustaz yang baru, maksudnya dulu di tempat lain terus masuk ke dalam Islam, lalu ustaz ikatan apa yang paling wajib dia dimiliki umat Islam untuk terus tetap hafal di dalam agamanya. Terima kasih. Baik, istilah. Makanya kadang dalam saya ketika menyampaikan sesuatu itu kadang sudah tidak perlu lagi nyampein hukumnya, Bu. Kayak misalkan orang nggak tahu sholatnya wajib, orang juga tahu ninggalin sholatnya dosa, koruptor juga tahu korupsi itu nggak boleh, ya. Makanya kadang kami selalu lebih suka dengan cara sudah tidak perlu bicara, ini kamu neraka, kamu nggak usah, udah ajak mikir baik-baik aja. Dengan analogi dengan bahwa iyalah, jadi kalau kamu ngelakuin ini pertimbangannya ini loh, yang baik kamu juga kan, kalau kamu nggak ngelakuin pertimbangannya ini loh, yang rugi kamu juga kan. Jadi diajak mikir aja, diajak ini aja, karena mereka setiap manusia manapun pasti ngerasa diri mereka lebih mulia dari hewan, karena hewan nggak punya akal, mereka punya akal. Terus kalau misalkan kita sampaikan sesuatu yang masuk akal tapi mereka masih ngelakuin yang bertentangan dengan akal tersebut, kan setidaknya harga diri mereka tercoreng dalam artian, oh iya juga ya, akal saya jadi mubazir bro, sehingga akhirnya merasa malu untuk melakukan yang Allah tidak suka. Dan malu itu gak apa-apa, sebagian dari iman. Makanya selalu diingatkan, ya silakan. Kalau makanya kami dalam menjawab sesuatu itu kadang bicara fikih bagus, tapi masalahnya fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram, dan hukum-hukum lainnya, ya. Lalu tapi masalahnya di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Nah kalau bicaranya takwa sudah bukan bicara boleh atau tidak lagi, bicaranya Allah suka atau tidak. Kalau udah bicara kayak gitu, misalkan nih, ya, ada perkara baca komik boleh nggak sih? Kalau bicara hukumnya boleh, apalagi kalau komiknya komik sekedar kartun anak-anak, tidak ada aurat yang terbuka dan lain-lain, ya boleh. Tapi kalau kita tanyanya pakai kacamata takwa, lebih disukai mana oleh Allah, baca komik atau baca Quran? Udah iman sendiri yang menjawab itu, ya. Terus kalau misalkan ada masalah nih sama teman kerja, teman kantor, atau di rumah atau seperti apa, ya, kalau misalkan semuanya masih pakai sudut pandang, secara fikih kamu begini, ini hak saya dan itu kewajiban kamu, itu ya terus yang dibahas, ya. Tapi kalau misalkan ternyata dilihat dari sudut pandang akhirat, ya, sudut pandang takwanya, kebaikan dia muncul disyukuri jadi pahala, dia soleh. Kekurangannya muncul bahkan membuat kita menangis satu sama lain, itu gugulin dosa. Berarti memang pasanganku, anak-anakku semuanya sedang menjadi ladang bagiku untuk tambah dekat ke surga Allah. Kita ke surga kan perlu pahala dan perlu pengukur dosa. Dan itu hadir tuh dari orang sekeliling. Kapan masih akan selalu terasa berat? Kalau kita belum pengen surga. Ya. Mungkin itu yang membuat Ibunda Asiyah bertahan ngadepin Firaun. Beliau masolehah, yang mau juga pasti banyak. Kenapa mau bersabar ngadepin Firaun? Ya. Karena memang ya kata Allah bersabar itu Quran surah 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Surah 39 ayat 10, ya. Nah sabarnya Ibunda Asiyah nggak main-main, karena sabarnya bukan ngadepin suami yang sekedar naruh anduk sembarangan, buka laci nggak ditutup lagi, kalau ngambil baju atasnya nggak diangkat dulu, ya. Naruh gunting tidak ditaruh lagi pada tempatnya, ya. Ini Firaun, aku jadi Tuhan, pembunuh seburuk-buruknya manusia, ya. Tetap bersabar menghadapi ini. Nah, kalau misalnya sampai ada istri berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong. Kalau suaminya lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang disebut di Al-Quran. Udah paling parah soalnya kan, karena ada yang lebih parah dari Firaun, maka yang jadi contoh sekalian, ya. Jadi ya
Yuk ngelihat gimana caranya, berarti yuk ngelihat semuanya pakai kacamata iman. Jadi tambah baik semua. Pahit memang nggak enak secara dunianya, dan secara dunianya memang saya yang dizolimi, saya adalah korban. Tapi apakah sia-sia? Nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Kepahitannya, setiap tetes air matanya, setiap tetes keringat itu nggak ada yang Allah sia-siakan. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Ya. Terus gimana kok? Ya udah, ada balasannya dia di sisi Allah. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, dia ditanya kelakuan masing-masing. Ada gitu orang meninggal ditanya, kamu tahu nggak dia kelakuannya ngapain aja? Ya Allah, bla bla bla. Ya udah, karena kamu tahu kamu ke surga. Nggak ada ya. Ditanya kelakuan masing-masing. Ya, jadi ya udah, yang penting semuanya tambah dekat, tambah baik, tambah takwa sama Allah. Udah Bismillah, mau seperti apapun. Tuh, kalau udah pakai kacamata itu nggak rugi dan lebih ringan, ya. Karena Allah nggak mungkin menyia-nyiakan, manusia masih bisa menyia-nyiakan. Apakah itu jadi perbuatan bodoh kok dizolimi tapi malah tetap dengan ini? Kalau itu dari sudut pandang akhiratnya, untuk semuanya dapat kebaikan. Kalau pengen ada tindakan, silakan. Misalkan di tempat kerja ini saya difitnah, dizolimi, dituduh, dilarang untuk sholat. Kalau sholat saya dihukum, dizoliminya jadi pahala di sisi Allah. Tapi mau tindakannya apa, harus pasrah di situ? Enggak, silakan. Mau resign nggak apa-apa. Tapi dengan satu pertimbangan, desainnya bukan karena di situ gaji lebih gede, tapi desainnya karena di situ bisa lebih dekat sama Allah. Jadi semua pertimbangannya terus tambah dekat kepada Allah. Rumah tangga sama bicara kayak izin ya, perceraian, dia di dalam Islam secara fikih itu boleh. Tapi itu satu-satunya perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Ya. Dan selalu agar jangan sampai itu yang diambil. Karena gimana tuh ngakunya punya iman, tapi ngelakuin yang dibenci sama Allah kan kayaknya gimana? Ya. Walaupun itu boleh ya secara syariat. Terus tapi gimana kalau memang harus cerai, dan juga sahabat Nabi juga ada yang bercerai gitu kan? Maka gimana pertimbangannya? Ya pertimbangannya tadi Allah. Karena untuk tambah dekat kepada Allah. Karena misalkan kondisinya nih, ada istri yang kalau sholat dicambukin sama suaminya, disetrika punggungnya misalkan ya, kayak gitu. Terus kepahitannya gimana kok? Apakah benar-benar lo bersabar aja? Silakan mas, setrika aku. Mas, ya kayak gitu juga. Kepahitannya tidak akan Allah sia-siakan. Tapi kalau pengen bertindak dengan satu perbuatan, aku meninggalkanmu karena dengan itu aku bisa tambah dekat kepada Allah. Kalau tujuannya kayak gitu ya sudah, gimana? Tapi kalau misalnya ternyata ya dengan dirinya juga tidak ada pelanggaran syariat yang parah, tidak berkaitan dengan pelanggaran akidah, menyembah kepada selain Allah. Perkara lain cuma tadi itu, suka nyariin kacamata padahal kacamatanya di sini, dan lain-lain gitu. Ya, investasi lah itu. Agar jangan sampai, yuk kenapa misalnya karena dengan saya jadi ribet nih, dia udah mulai hijrah. Kalau misalkan dengan yang lain itu kan sekretaris di kantor saya lebih mudah, naksir lagi sama aku. Kalau kayak gitu bukan untuk Allah tujuannya. Sama akhir bicara nih, kalau ini kok sunnah yang lain duha jarang, tahajud jarang, giliran nikah pengen banyak. Sunnah yang lain apa kabar gitu ya? Terus itu ternyata masih belum sanggup berlaku adil dan yang lain-lain. Jadi udahlah, menurut yang Allah suka aja patokannya. Ya. Allah bisa, mudah-mudahan bisa tambah dekat kepada Allah ya. Doa ya, istilah. Apa ini? Nama-nama yang sedang sakit. Oh iya. Kami tulisan. Oke, kita doakan ya, ini Majelis An-Nisa 35 tahun Majelis Talimnya, Masya Allah. Ketua Saibul Beth Ibu Edi Jalil, mulai pukul 10 gimana masuk dibaca ya? Konsumsi cabai setengah kilo. Baik. Itu paling bawah namanya ibunya Ibu Jahri Putra bin Burniat ya. Kamhar bin Abdurrahman, terus Konrad Rizky, bilang saya ngalir ya. Konrad Rizky ya. Dan silakan nanti kalau misalkan mau disebutkan orang-orang yang tersayang, didoakan sambil berdoa dalam hati boleh ya.
Semoga ibu-ibu semua di sini sehat walafiat semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. As-salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Kau nomor satu berkuasa di hati kami ya Allah. Jadikan kami didekatkan oleh diri-Mu dengan orang-orang, sahabat, lingkungan, guru, ilmu yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangi, berkahi, muliakan kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi mereka. Ya Allah, terimalah amal soleh kami, terimalah amal soleh orang-orang yang kami sayangi yang telah Kau panggil terlebih dahulu ya Allah. Ampuni kesalahannya, terima amal solehnya, sembuhkan keluarga kami jika ada yang sakit ya Allah. Jadikan itu peninggi derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih, solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih, solihah. Hafiz, hafizah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka as-sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada salah, seluruhnya datang dari diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan, pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya ya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.